Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Teguh Susanto dalam episode Dopok Ngapak Warga Pengawas. Sahabat Bawaslu, pemilu akan segera dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, salah satunya yaitu bagaimana alur penyelesaian sengketa pemilihan. Di hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen yaitu Ibu Maesaro selaku koordinasi divisi penyelesaian sengketa. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Teguh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi ini kita bertemu sore hari ini di kantor ini sambil menunggu bubur ya Bu. Oh, iya. Kita berbincang-bincang Iya. tentang pemilihan pilkada nanti. Salah satunya kita akan berbincang di sini adalah bagaimana sih mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan? Penyelesaian sengketa ini kalau tidak salah ini di 2019 baru terlaksana atau sebelumnya sudah bisa terlaksana ya Bu ya? Sebenarnya yang namanya penyelesaian sengketa itu sudah berlaku dari event ke event. Hanya saja ini trik yang mengatur itu sudah lebih rigid diatur pada saat ini, sehingga ini sudah ada perubahan-perubahan peraturan Bawaslu-nya mulai dari tahun 2015 sampai sekarang direvisi sampai sekarang sudah masuk ke peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020. Jadi samping itu juga tetap dengan regulasi yang ada tentang pemilihan, karena beda antara pemilu dengan pemilihan. Di mana kalau pemilu yang lalu kita itu menggunakan Undang-Undang 7 2011. Tapi sekarang adalah tentang pemilihan, di mana pemilihan di sini adalah pemilihan kepala daerah, mulai dari pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, kemudian pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dirigid tentang pelaksanaannya, karena itu di undang-undang adalah global, maka dirigid secara khusus. Ada undang-undang, ada peraturan yang mengatur, yaitu tentang penyelesaian sengketa di Bawaslu, peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 begitu Mas. Jadi ada tersendiri juga Bawaslu juga mengatur tersendiri tentang mekanisme tata cara penyelesaian sengketanya Bu. Di lain undang-undang tadi dikatakan oleh Ibu adalah di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ya, juga tercantum wewenang dari Bawaslu untuk penyelesaian sengketa, benar ya. Dan juga ada peraturan tersendirinya di Perbawaslunya ya Bu. Iya, betul. Okay. Apa saja sih yang menjadi sebab sengketa itu Bu? Oke, begini baik Mas Teguh. Ini yang disengketakan ini karena ini tentang pemilihan kepala daerah. Itu jelas bahwa kewenangan Bawaslu dalam mengatur ini adalah di mana itu penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, penyelenggara pemilihan dengan peserta pemilihan. Siapa penyelenggara pemilihan? Dalam hal ini adalah KPU. Yang kedua adalah diberi kewenangan untuk mengatasi penyelesaian sengketa itu peserta antar peserta. Siapa peserta itu? Paslon, bakal pasangan calon dan pasangan calon. Siapa pasangan calon itu? Dia yang sudah tercatat mendaftar di KPU. Nah, berarti yang dikatakan Ibu dalam jenis-jenis sengketa itu ada dua ya Bu ya. Satu adalah sengketa antar peserta. Sengketa antar peserta dengan peserta, ya. Kemudian peserta dengan penyelenggara pemilihan. Selanjutnya ini Ibu, ketika ada sebuah proses sengketa itu, pastikan ada sebuah alur atau cara untuk mengajukan sengketanya itu Ibu. Ya. Tolong bisa dijelaskan Ibu, bagaimana sih alurnya untuk mengajukan sengketa? Oke Mas Teguh, begini Mas Teguh, kan ada teknis alur tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh. Itu ada secara langsung dan juga secara tidak langsung. Okay. Berarti ada dua cara ya Bu. Yang pertama adalah cara secara langsung dan yang kedua adalah secara tidak langsung. Bisa dijelaskan lebih detail bagaimana sih pengajuan penyelesaian sengketa itu secara langsung dan secara tidak langsung? Baik Mas Teguh, kalau yang secara langsung itu peserta pemilihan itu datang ke kantor. Nanti di kantor itu menemui staf dan mengisi apa yang sudah disediakan di situ.
itu ada di situ semuanya nanti, mulai dari PSP1 dan semuanya itu nanti sudah ada di staff itu nanti. Kemudian setelah data-datanya itu terkumpul, mulai dari KTP, mulai dari isi semuanya itu sudah ada, dan nanti baru nanti dikumpulkan semuanya, nanti memenuhi syarat atau tidak, itu seperti itu. Karena nanti setelah rampung seperti itu, setelah selesai, nanti kan disampaikan kepada komisioner, dan nanti ada komisioner digodok melalui rapat pleno bahwa ini memenuhi syarat apa enggak, ditindaklanjuti seperti itu. Itu yang masuk itu dari beberapa syarat, ada KTP, ada bukti alat bukti dan sebagainya, itu nanti ngisi di situ semuanya. Dokumen-dokumen harus dipenuhi seperti itu. Kemudian yang tidak langsung itu bisa tidak harus datang ke kantor. Karena apa? Itu bisa menggunakan web laman Bawaslu. Namanya adalah SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nanti seperti itu, nanti oleh kami, tim kami di staf kami itu nanti akan membuka itu. Setelah nanti sudah masuk, akan diberitahu oleh kepada yang mengajukan. Kemudian juga sudah lengkap di print oleh tim kami, nanti disampaikan kepada komisioner. Nanti di komisioner digodok dalam rapat pleno. Sama sebenarnya itu, cuma hanya teknisnya peserta itu datang secara fisik, yang tidak langsung itu cukup dengan menggunakan web laman Bawaslu gitu. Oh begitu Ibu. Tadi kan dari di awal itu mengatakan bahwa proses penyelesaian sengketa antara pemilihan dengan pemilu itu kan berbeda. Berbeda kan? Apakah prosesnya sama ketika mengajukan sebuah alur penyelesaian sengketa itu Bu? Sama saja antara proses, misalnya ini kan dulu waktu 2019 itu kan pemilu, sekarang ini kan pemilihan. Apakah sama alurnya, sama atau berbeda, atau yang membedakan itu di mana Ibu? Begini Mas Ibu, kalau yang namanya alur antara pemilu dan pemilihan tentang sengketa itu tidak beda. Hanya yang membedakan di mana yang namanya di pemilihan ini itu ada namanya sengketa acara cepat. Itu yang di pemilu itu tidak ada Mas Ibu. Nah, di mana yang penyelesaian sengketa secara cepat ini waktunya sangat terbatas. Itu 3 hari maksimal baru sudah terselesaikan. Siapa yang bisa masuk dalam sengketa acara cepat itu diberikan kepada antar peserta dengan peserta. Nanti mengajukan. Nanti bisa yang menyelesaikan itu Bawaslu dan juga bisa yang menyelesaikan Bawaslu. Saya mencoba potong lagi dengan perkataan Ibu atau pernyataan Ibu tadi mengatakan bahwa penyelesaian sengketa antar peserta ya Bu ya. Di situ peserta dengan peserta. Itu yang disengketakan itu apa sih Bu antara peserta dengan peserta? Apakah dukungannya ataukah para pendukungnya? Kamu kemarin misalnya sekarang kok dukung mereka gitu. Apakah itu yang disengketakan atau bagaimana ini Ibu? Bisa dijelaskan Ibu? Sangat marah untuk disengketakan itu tentang penempatan alat peraga kampanye atau namanya APK oleh KPU kan, pasangan si A dan sebagainya itu kan, dan yang lain itu kan tetap dikasih tempat. Misalkan si A di sini, si B di sini dan sebagainya, atau nanti masangnya juga harus imbang sehingga si A itu harus bisa terlihat dari sudut kanan, sudut kiri, sudut barat, misalkan seperti itu. Jadi harus bisa dilihat oleh semuanya. Tapi ternyata yang si B itu merasa enggak, saya enggak bisa dilihat, maka saya ditaruh di sini. Ayo tumpuk seperti itu. Nah maka dia ngajukan. Itu bisa. Dan itu sebenarnya bisa diselesaikan di tempat itu. Ini sebenarnya sudah terjadi, hanya saja tidak diatur dalam mekanisme yang seperti ini. Nah harapannya nanti kalau ke depan ini di saat itu juga itu harus ada PA, harus tertulis. Walaupun kok sulit, misalkan mengatakan kan sulit, kalau sudah selesai kan selesai. Tapi alangkah baiknya itu tetap bisa tertulis. Oh begitu ya Bu. Ini flashback lagi ke belakang juga. Tadi kan Ibu juga mengatakan bahwa penyelesaian sengketa acara cepat itu berada di pemilihan, tidak ada di pemilu gitu. Tadi Ibu mengatakan bahwa penyelesaian sengketa acara cepat ini
sebenarnya maksudnya diatur dalam regulasi ya, dalam peraturannya itu. Iya. Kalau di pemilu ya sudah terjadi, itu sudah terjadi dari turun temurun tuh. Cuma ini diatur secara rigid. Iya, Kalau ini iya. ada penyelesaian sengketa acara cepat, maksudnya seperti itu. Tadi kan Ibu juga mengatakan bahwa Panwasam juga diberikan sebuah kewenangan gitu kan. Apakah ada kalau saya tidak salah itu ketika pemilu itu Panwasam tidak ada berhak untuk memberikan penyelesaian menyelesaikan sengketa di tingkat Panwasam itu. Apa sudah ada kewenangannya tersendiri? Kalau pada waktu itu Panwasam itu kan yang jelas yang sering diberi masukan oleh peserta pemilihan pemilu ya yang kemarin itu, ya tetap hal yang dekat, suhu yang dekat kan Panwasam. Mereka lapor kepada Panwasam seperti yang ada di Ponorogo kemarin itu, langsung kepada Panwasam. Setelah Panwasam suruh betulin, ya sudah selesai. Dan sebenarnya itu sudah terjadi mas itu. Cuma tidak diatur seperti ini maksudnya itu. Kalau otomatis itu yang menyelesaikan Panwasam, bukan Bawaslu. Oh iya. Tapi mereka juga sudah slow dan juga NGO mau saja itu. Itu seperti itu. Jadi untuk sekarang saya akan menanyakan bagaimana jangka waktu ya Bu, jangka waktu dari penyelesaian sengketanya itu. Yang tadi Ibu katakan bahwa acara cepat itu 3 hari, paling maksimal itu 3 hari. Kalau untuk pemilihan ini misalkan antara peserta dengan penyelenggara itu berapa hari itu Bu? Baik Mas Teguh, itu sampai waktu mulai dari permohonan sampai titiknya nanti, sampai keputusan nanti, itu ada waktu 12 hari sebenarnya secara global. Ada mulai dari pengajuan itu sampai dengan nanti titik terakhir seperti itu, atau keputusan, dan keputusan itu berupa final atau mengikat, ataupun keputusan berupa mengikat yang nantinya masih ada lanjutan lagi. Itu kalau sudah bukan ranahnya Bawaslu, maka nanti akan masuk ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Tadi waktunya berapa hari Bu? 12 hari. 12 hari. 12 hari setelah berita acara itu diterbitkan atau SK KPU tertanggal itu diterbitkan. Iya. Itu kan jangka waktu untuk penyelesaiannya sampai putusan gitu kan. Untuk jangka waktu untuk pengajuannya tersendiri antara misalkan nih berita acara ini saya mau mengajukan sengketa. Apakah ada batas waktu untuk pengajuannya Bu? Baik Mas Teguh, itu ada 3 hari. Jadi nanti misalkan peserta mengajukan kepada Bawaslu, sedang keputusan KPU diajukan hari ini tanggal 18, 20 tidak mengajukan, kemudian mengajukan ke Bawaslu, ya udah kadaluarsa. Tapi 3 hari itu kan sudah ada waktunya. Sampai hari ketiga sampai pukul 00 kita tunggu. Biasanya orang seperti itu kan pasti ngasih tahu, sinyal. Iya. Aku masuk kan biasanya gitu. Siap Bawaslu. Nanti yang di kantor kan gitu. Siap, kami tunggu. Biasanya mereka meledek kepada kami gitu. Biarlah kerjaan Bawaslu. Ditunda-tunda aja waktunya. Toh ada 3 hari. Toh ada jam 12 malam kan begitu. Mereka ada yang kayak gitu. Nanti jam 12 kurang 5 menit. Itu masih kita proses. Itu yang kadang-kadang mereka mengajarkan itu sudah kita tunggu-tunggu, sudah jawabannya mau ke situ, ternyata sampai jam 12 mereka tidak jadi gitu loh. Ya, itu memang biasa kita dipermainkan hal biasa, tapi nggak masalah. Untuk jangka waktu. Sekarang saya akan mencoba menanyakan Ibu tentang terkait bagaimana sih proses sengketa itu dibatalkan atau itu gugur, itu seperti apa Bu? Apakah pastinya sudah ada peraturan tersendiri gitu kan yang teratur dalam tadi itu yang mengatakan Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 itu yang terbaru itu kan? Pasti kan ada peraturannya mengenai gugurnya itu dengan kriteria seperti ini. Itu bagaimana kriterianya Bu dikatakan gugur atau ditolak itu Bu? Dari Mas itu, kalau pengajuan itu dikatakan gugur, itu memang manakala tidak sesuai atau memenuhi dengan syarat-syarat yang telah ada di PSP itu atau di peraturan Bawaslu itu. Kalau pasangan calon atau bakal pasangan calon itu meninggal, apakah itu juga gugur? Itu sudah otomatis. Otomatis ya Bu? Otomatis gugur dan begitu. Tak mungkin akan diganti.
sudah ditetapkan oleh KPU kan seperti itu. Kalau misalkan ya Bu ya, saya mensengketakan, tapi sebelum saya sebelum putusan itu, tuntutan saya sudah terpenuhi itu Bu, dari tuntutan saya kepada termohon itu juga gugur Bu. Kalau memang memenuhi syarat tuntutannya terpenuhi, jadi kita proses, kita kaji. Dikatakan gugur karena apa tadi satu? Itu dokumen tidak lengkap, maju masa nggak ada bukti KTP elektronik dan juga atau surat keterangan yang bisa digunakan untuk itu kan sudah hitam, jelas-jelas gugur kalau memang maju loh, bukan seperti itu kan harus punya data yang valid seperti itu. Tapi kalau mereka itu memenuhi, kemudian kita kaji dengan menggunakan kita rapat pleno dengan internal Bawaslu itu seperti itu. Dan nanti kalau memang itu memenuhi syarat, ya kan, kita kan punya kewenangan untuk final dan mengikat, karena keputusan itu ada nanti bisa diterima. Kalau diterima otomatis kalau memang itu yang benar itu adalah peserta pemilihan, maka yang menang kan peserta pemilihan. Dan kemudian bagaimana Kak untuk otomatis yang ini adalah KPU. Untuk tadi juga saya akan mencoba flashback ke belakang terlebih dahulu. Ibu tadi mengatakan bahwa putusannya itu bersifat final dan mengikat, yang satu adalah mengikat. Itu maksudnya gimana Ibu? Artinya gini maksudnya, kalau yang keputusan final dan mengikat itu sudah tidak bisa dikemukakan, cukup Bawaslu seperti itu. Berarti ending terakhir adalah putusan dari Bawaslu, tidak bisa di otak gitu ya. Kita harus punya itu sendiri, itu dapat mempunyai kewenangan sendiri untuk menyelesaikan. Kan kita diberi kewenangan, bermandat kewenangan untuk bisa menyelesaikan. Kalau yang mengikat nanti tetap kalian tidak tetap kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti kemarin pada waktu kita ke Surabaya, itu kan contoh sebenarnya. PT Tun Ibu, bukan PT Tun, ke PT Tun di sana. Memang sudah banyak di sana sebenarnya, karena se Indonesia yang masukkan. Memang ini kenapa tuh di Kebumen itu nggak pernah ada, gitu. Entah itu penyelesaian sengketa, entah itu penanganan pelanggaran, jadi kelihatannya kok adem ayem, aman-aman saja, seperti itu. Mungkin untuk pencegahannya udah maksimal kali itu, jadi pencegahannya untuk mengarah ke sana mana dari Bawaslu-nya itu sudah memberikan sebuah trik-trik tersendiri gitu kan. Kita positif saja sebagai itu baik semuanya kan. Iya. Harapannya kan demikian itu. Karena kita sangat malu kalau dikatakan bahwa Bawaslu itu yang ada Bawaslu nggak ada kan gitu. Tidak ada. Ada Bawaslu tapi kok nggak ada. Artinya apa outputnya? Itu memang itu riskan nama kita. Maka ya mari kita riskan Bawaslu yang ada di sini. Kita harus betul-betul welcome. Tidak hanya dari segi perbuatan, tapi unjuk fisik pun juga harus tampak mestinya seperti itu. Ini doa Bawaslu kan seperti itu. Kemudian ini Mas Ibu, tadi belum disebut jauh ini masa pandemi seperti ini. Kita sudah masa beberapa tahapan yang tertunda. Tapi Bawaslu tetap kita jalan. Tetap jalan itu walaupun efek dari virus COVID-19 ini sangat berdampak. Iya, ini adalah sangat pandemi. Itu ibaratnya tidak hanya di Indonesia, mendunia dan juga sampai ke dunia, bahkan sampai hari ini untuk sampai 3 nanti ya sudah positif katanya seperti itu. Tapi semoga juga bisa sembuh dan yang meninggal juga semoga bisa melakukan begitu. Tapi kita sebagai yang ada di Bawaslu, kita tidak akan kalah langkah. Kita tidak akan putus dalam melakukan pengawasan. Di samping face to face yang biasanya kita lakukan dengan cara face to face, kita tatap muka ke sana kemari. Tapi ini ada media lain, ada alat lain, yaitu kita menggunakan yang dari online seperti ini. Dan ini ternyata akan lebih efektif. Apalagi bila sekarang anak sekolah mulai SD saja dengan adanya pandemi ini, ada COVID-19 ini juga anak SD pun juga sudah menggunakan online. Ini gambarnya ini adalah media trik tata cara kita untuk melakukan pengawasan sesuai mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU dan apa yang dilakukan oleh
seperti itu. Insya Allah inilah media, termasuk kita di sini, duduk di sini. Ini adalah untuk media kita itu memperkenalkan bahwa Bawaslu juga menangani penanganan khususnya di penyelesaian sengketa ini. Oh, terima kasih Ibu. Saya mencoba untuk membacakan kembali atau merangkum dari perbincangan kita hari ini, yaitu ya ketika kita membahas mekanisme atau proses penyelesaian sengketa ini, kita karena ini adalah menurut anak-anak milenial ini pasti masih awam banget, masih awam sekali. Saya akan mencoba untuk merangkum pembahasan atau pembicaraan kita atau dialog kita hari ini, yaitu dari dasar hukum atau peraturan untuk mekanisme penyelesaian sengketa ini berarti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10, maaf dulu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang peraturan khusus Perbawaslunya itu adalah yang terbaru itu ya, Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020. Untuk objek atau yang bisa disengketakan itu adalah yang pertama itu adalah SK atau surat keputusan dari KPU, dan yang kedua adalah berita acara dari KPU. Untuk subjeknya atau para pesertanya atau para pihak dalam mengajukan sengketa itu adalah satu pasangan calon dan bakal pasangan calon itu. Yang kedua peserta antar peserta ya. Peserta dengan penyelenggara. Untuk waktu untuk penyelesaian sengketa ini sama dengan pemilu dengan pemilihan, yaitu 12 hari. Cuma yang membedakan di sini adalah dalam pemilihan ini sengketa acara cepat itu diberikan waktu 3 hari, maksimal 3 hari, dan kewenangannya itu bisa diberikan kepada Panwascam. Dan untuk putusan atau putusannya itu bersifat final dan mengikat. Itu antar peserta dan penyelenggara itu final dan mengikat itu. Saya rasa itu Ibu, mohon Ibu ada yang bisa tambahin untuk rangkuman perbincangan kita hari ini. Baik Mas Teguh, itu sudah cukup. Kami hanya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Kebumen di masa pandemi ini, COVID-19 ini, tetap kami menginformasikan bahwa Bawaslu tetap eksis mengawasi, apalagi ini tetap ada sinyal bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kebumen ini tetap akan dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu di bulan Desember. Sampai saat ini belum ada regulasi yang lain. Walaupun di Indonesia itu kita ada 270 yang mendaftar pilkada, termasuk di Kabupaten Kebumen. Semoga nanti kami berharap minta kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan pilkada di Kabupaten Kebumen ini, walaupun masa COVID-19 yang sangat dikhawatirkan tentang keselamatan kita. Semoga kita bisa selamat semuanya dan bisa mengikuti semuanya yang punya hak pilihnya, sehingga nanti akan berjalan dengan lancar tanpa ada oral suatu apapun. Mari kita tekan Bawaslu, kita sampaikan Mas Teguh bersama-sama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Ibu untuk waktunya pada kesempatan hari ini. Semoga bisa nanti kita bisa bertemu di kesempatan lain waktu lagi Ibu, untuk bisa berbincang-bincang dan berdialog lagi, khususnya untuk masalah tentang kepemiluan Ibu. Terima kasih untuk ilmunya hari ini, khususnya tentang ilmu kepemiluan pada hari ini. Untuk seluruh Bawaslu dimanapun Anda berada, saya Teguh Susanto undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.